Halo, selamat malam sobat-sobatku, dimanapun kalian berada. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya dan juga kawan-kawan yang spesial pada malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi kami mau bincang-bincang ya. Mungkin bincang kami tuh nggak sampai yang seserius yang seperti apa, tetapi kami ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Lalu perbedaan kami hidup sebagai orang yang belum percaya dan menjadi orang yang percaya, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita sambut teman-teman kita dari Bu Deborah dulu kali ya. Selamat malam Mbak Deborah. Shalom, shalom, selamat malam teman-teman di room, Bu Fatima dan di live chat. Shalom. Iya, haleluya. Salam Mbak Entri Handayani. Shalom, selamat malam semuanya. Selamat malam, haleluya. Dan sekarang Mbak Nurul, selamat malam Mbak Nurul. Shalom, selamat malam, salam sejahtera yang diberkati Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini. Shalom juga Mbak Fatima. Oke, dan salam kenal juga ya dari saya ya. Di dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Amin, amin, asik ya. Pada malam hari ini kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman ya. Jadi biar kita semua tahu dan teman-teman di luar sana tuh penasaran banget. Jadi maksudnya nih mantan muslimah seperti apa gitu ya. Apa benar Mbak Entri Handayani ini muslimah? Kalau Bu Deborah orang udah tahu lah ya. Iya. Bu Entri Handayani? Iya Bu, saya muslimah dari Jawa Tengah Bu. Amin. Kapan murtadnya Mbak? 2018 akhir. Haleluya. Berarti baru sekarang ini ya. Wow. Iya. Oke. Kalau Mbak Nurul? Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan saya murtad 2018 juga, itu Desember ya. Waduh. Ini Bu Deborah kalau nggak salah juga tahun 2018 ya Bu Deborah ya? Ya 2018 akhir juga, Desember juga mau Natalan. Waduh. Ini sebentar. Ini jangan-jangan ini satu kampung apa satu rumah apa satu saudara begitu? Tidak. Saudara di dalam Tuhan, saudara dalam tubuh Kristus, Bu. Oh ya, gitu. Betul. Jadi saudara ketemu gede ya kita ya. Jadi bukan saudara kandung atau sekampung, bukan ya. Amin. Oh, jadi teman-teman di luar sana tuh biar nggak bingung, soalnya kok sama-sama 2018 gitu loh. Itu takutnya nanti kan kok bisa, siapa tahu kan bisa tiba-tiba bareng-bareng nih kompak murtad semua begitu kirain gitu ya. Oke, jadi teman-teman tadi bisa dengar ya, mereka ini meninggalkan akidahnya yang lama di tahun 2018. Kita bincang-bincang sedikit ya teman-teman ya, mungkin akan saya tanya Mbak Entri Handayani dulu. Mbak Entri kalau boleh tahu alasannya bisa murtad itu kenapa? Iya, terima kasih Bu Fatimah untuk kesempatannya. Dan saya murtad itu karena Tuhan Yesus hadir dalam mimpi saya. Dan saya merasakan jamahan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa dalam hidup saya. Terima kasih. Wow. Jadi melalui mimpi, boleh diceritakan sedikit gak mimpinya itu seperti apa dan ketemunya kronologisnya gimana gitu biar teman-teman juga gak penasaran gitu ya Mbak Entri. Iya boleh. Waktu itu saya menikah sama suami itu, tapi dengan satu catatan, saya masuk dalam Kristen itu bukan karena saya ikut suami seperti itu. Waktu itu saya mimpi kaki saya itu sakit sebelah. Dan kakak sepupu saya ngajakin saya untuk ayo ke sana. Di sana ada Tuhan Yesus seperti itu. Dan saya menolak. Saya kan orang Islam, saya nggak mengenal Tuhan Yesus seperti itu kan. Tapi abang saya itu memaksa saya untuk ke sana. Ayo, Tuhan Yesus itu tidak memilih siapapun yang mau disembuhkan, itu tidak memilih. Cuman dia berkata bahwa siapapun yang mau percaya kepadanya pasti sembuh seperti itu. Maaf sebentar, abang itu siapa nih tadi? Kakak sepupu dari suami.
Oh, kakak sepupu dari suami. Oke, lanjut. Gimana tuh kronologisnya? Iya, terus saya langsung dibawa ke tempat itu. Iya, di situ kan banyak, di bawahnya itu banyak orang berkerumun. Tapi mereka itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat bahwa di situ tuh ada Tuhan Yesus. Hanya saya dan abang saya. Dan abang saya bilang, udah bilang aja. Terus saya masih menolak, enggak ah, wong saya Islam kok, gitu. Kan saya orang Jawa, jadi saya bilang seperti itu sama abang saya. Dan waktu itu saya kebangun. Ini tadi ceritanya saya di dalam mimpi ya. Pagi itu saya bangun dan saya penasaran, kok bisa saya mimpi Tuhannya orang Kristen seperti itu. Dan besoknya saya bilang sama mertua, Mama, saya mau itu dong ikut ke gereja. Nah, mereka kan kaget. Kok bisa kan? Mereka tahu saya itu fanatik banget, benci banget dengan kekristenan seperti itu. Walaupun suami saya sendiri Kristen dan mertua saya juga dari Kristen. Oh, ini maksudnya sudah kenyataannya ya. Kalau di dalam mimpinya tadi gimana gitu mimpinya, Mbak? Iya, itu disembuhkan. Oh, ceritanya di dalam mimpi tadi mbaknya kakinya sakit, terus disembuhkan sama Tuhan Yesus. Itu kakinya mbak memang sakit apa? Sakitnya itu hanya dalam mimpi? Hanya dalam mimpi, dan saya dikasih arti dalam mimpi itu adalah baru-baru ini, baru kemarin ketika saya belajar Alkitab. Boleh disebutkan? Artinya itu jika kamu berjalan dalam keadaan satu kaki itu kan sulit untuk berjalan. Nah, ketika kaki saya udah sembuh, itu kan berjalan beriringan. Nah, setelah itu kan saya sama suami kan beda keyakinan. Saya Islam, suaminya Kristen. Nah, itu kan berarti berjalan dengan satu kaki. Iya, betul. Nah, ketika saya berjalan seiring bersama suami, itu rasanya luar biasa dan damai sejahtera di dalam keluarga saya tercurahkan. Puji Tuhan. Wow, jadi pada saat itu mbaknya melihat bahwa Tuhan Yesus ini baik banget gitu ya, walaupun mungkin dalam mimpi tuh merasa terenyuh atau bagaimana gitu, Mbak? Iya, kan saya sendiri kan menolak. Kok Tuhan Yesus tersenyum gitu? Itu yang saya. Oke, ngerti, paham. Jadi memang ada banyak ya kesaksian, banyak orang tuh beda-beda. Ada yang cuman hanya dengar lagu pujian rohani, orang bisa tersentuh dan dia seperti terbuka pikirannya begitu. Nah, ada juga orang yang dalam mimpi tuh hanya ketemu dengan wajah Yesus gitu ya. Dia tersenyum dan lain sebagainya. Itu udah membuat dia kayak Tuhan itu memakai segala cara gitu ya. Caranya tuh kita nggak bisa diprediksi ya. Jadi caranya macam-macam. Jadi dengan cara itu cara untuk membuka pikiran BN3 berarti ya. Oke, baik. Oke, baik. Nanti lanjut lagi ya untuk bagaimana kesaksiannya ya setelah orang hidup, perbedaan ya orang hidup di dalam Tuhan maupun belum gitu ya. Oke. Sekarang mungkin beralih ke Mbak Nurul. Oke. Salam jelas ya? Ya, jelas. Oke. Ya. Bagaimana kalau ceritanya Mbak Nurul nih? Waduh, kalau saya cerita, saya ingat kayak ini adalah kalau di suatu cerita atau kisah yang sangat sering gitu saya ulang-ulang. Karena apa ya? Dengan cerita ini mengubah sangat berarti, sangat luar biasa hidup saya seperti itu. Saya nggak jauh beda juga loh Bu Fatima sama Entri gitu ya, Mbak Entri. Juga di Jamaah Tuhan itu 2018 tepatnya bulan Juni ya, bulan Juni. Bulan Juni waktu itu saya di Jakarta seperti itu. Waktu itu di Jakarta. Saya tuh berteman itu dengan siapa aja, seperti itu dengan orang yang non Muslim juga, berbagai agama juga seperti itu. Nah, sama gitu kan, saya juga mengenal teman gitu kan, teman dekat seperti itu. Waktu itu dia non Muslim gitu ya, tapi bukan karena dia, sama seperti Mbak Endri, bukan karena dia saya pindah agama, bukan. Karena sebelum saya kenal memutuskan hidup sama dia, hidup menikah dengan dia, saya sudah dulu dijamah oleh Tuhan. Ceritanya gini, ya. Waktu itu bulan Juni seperti itu. Itu sama datang juga di mimpi saya Bu Fatima. Kan pesannya, namanya juga anak perantauan ya Bu Fatima ya, kan kita tinggal di
pada saat itu saya tuh tinggalnya sama adik saya seperti itu. Nah, saya pulang kerja, saya istirahat gitu kan, tidur gitu kan karena udah capek ya. Jadi ketika tengah malam itu saya tuh bermimpi kayak gitu kan. Bermimpi sosok itu berdiri di depan pintu kamar saya. Berdiri di depan pintu kamar saya, pakaian putih tinggi gitu, wajahnya berseri-seri. Itu kalau digambarkan itu sangat wow, luar biasa seperti itu. Saya tidak tahu itu siapa. Dan pada saat itu beliau itu, sosok itu memberikan tangannya kepada saya, Bu Fatimah. Nah, dia memberikan tangannya kepada saya. Dan saya tidak bisa berkata-kata, saya langsung bersimpuh dan saya pegang tangan itu. Saya genggam tangan itu. Dan ketika saya genggam tangan itu, wow, ya. Aku merinding banget loh. Mbaknya cerita begini, aku merinding nih. Haleluya. Ya, itu merinding banget gitu. Saya rasakan luar biasa sekali di situ. Saya merasakan sesuatu yang belum pernah saya rasakan. Dan saya kaget banget. Saya pikir adik saya loh masuk di kamar saya itu. Saya pikir adik saya. Tapi pintu kamar saya itu terkunci. Ya kamarnya kecil banget ya. Kamar kos-kosan kecil banget. Punya nggak ada orang. Ini siapa gitu kan. Jadi ya saya bangun. Beberapa hari yang lalu saya pikir bodo amat. Ini mimpi-mimpi biasa aja kali ya. Saya pikir. Kayak saya berarti. Iya. Ini siapa gitu. Oke. Saya pikir ini siapa gitu. Ini bodo amat gitu. Ya terus. Tetapi ada sesuatu di hati saya ini yang mengganjal, Bu Fatimah. Dan terus timbul pertanyaan, dan itu harus saya cari gitu. Nah, berjalan beberapa waktu seperti itu ya. Berjalan beberapa waktu, tibalah itu enggak sebentar ya, lama juga beberapa. Tiba-tiba saya langsung bilang sama teman saya. Sebentar dulu. Suaranya kenapa hilang-hilangan ya? Sayang banget ini cerita. Kesaksiannya menarik sekali. Coba mungkin pakai handset nggak biasanya, Mbak? Pakai handset nggak? Iya, pakai headset ini saya. Mungkin kasih dekat begini kali ya, kasih dekat. Oke. Ini gini gimana? Ya kayak begitu. Oke. Maaf lanjut. Ya teman-teman ya. Iya. Oke. Itu selang beberapa bulan seperti itu, ketika saya udah mimpi seperti itu kan hati saya nggak enak ya, mengganjal. Ada sesuatu pertanyaan yang besar yang saya harus cari jawabannya seperti itu. Kadang saya mulai korek-korek di HP, mulai tanya-tanya sama teman saya gitu, ini siapa. Waktu itu saya sama adik saya kan, saya malu gitu ya. Bukannya malu apa, karena saya takut gitu pada saat itu untuk mengetahui ini siapa gitu, itu siapa gitu. Nah, waktu 2 bulan selanjutnya, saya langsung bilang gini, saya mau ke gereja. Saya bilang kayak gitu loh, Bu Fatimah. Saya mau ke gereja. Kaget ya teman saya. Kok kamu mau gereja? Boleh nggak saya ke gereja? Saya bilang. Boleh, nggak ada yang larang, siapapun boleh ke gereja. Tapi nanti gimana gitu kan? Udah takut nih teman saya tadi ini, udah takut nanti gimana keluarga kamu, gimana adik kamu, gimana semuanya. Enggak, saya mau ke gereja. Saya bilang, saya mau tahu gitu, saya mau tahu. Ada satu jawaban yang harus saya cari gitu, seperti itu. Ya, berjalan hari Minggu. Tahu nggak? Gerejanya jauh banget, Bu Fatimah. Saya di Tangerang, saya harus meluncur ke Bogor. Wow. Gereja yang pertama, ya. Itu saya tekan di Tangerang, saya di Jakarta Tangerang. Itu gerejanya di Bogor. Itu saya harus nggak ada gereja, Bu, di Tangerang? Saya nggak tahu karena kampung dekat saya tinggal tuh semuanya Muslim semua, Bu. Gitu ya. Saya nggak tahu gitu kan. Saya nggak tahu gitu. Cuman tiba-tiba ada teman saya, gereja yang sering kita datangi itu di Bogor katanya. Kalau kamu mau, kita pergi. Oke lah seperti itu. Sampai ya, saya bohongi adik saya dengan alasan saya mau jalan-jalan sama teman saya. Saya mau ke tempat teman saya. Itu saya buat. Tapi saya bodoh amat gitu. Gak apa-apa, saya bohongin. Saya mau cari sesuatu. Lah lanjut cerita. Dan hari itu tiba. Hari Minggu. Itu jantung Ibu Fatimah, jantung saya itu duk kayak gitu ya. Gemetaran, keringat dingin ya. Masuk gereja aja kayaknya udah kita sekarang ya. Kafir ini. Iya, duk jantung itu udah keringat dingin. Sampai teman saya bilang, ayo melangkah. Dia bilang, gak usah takut katanya. Gitu. Ya sudah, saya dengan percaya diri dengan ini, tapi jantung saya itu saya nggak bisa terkontrol, itu duk itu nggak tahu lagi saya, Bu Fatimah. Oke, saya melangkah. Ketika saya melangkah dengan kaki kanan saya sebelum masuk pintu itu, mata saya langsung tertuju ke dinding ya. Depan itu ada belakang mimbar, ada kaca dan lukisan paling besar di situ. Mata saya tertuju, saya nggak pergi. Langsung saya angkat tangan saya bilang, ini yang datang di mimpi saya.
Oh. Langsung begitu. Lalu teman saya bilang, ya itulah Tuhan orang Kristen, Tuhan Yesus Kristus. Waduh, di situ saya rasakan sesuatu yang luar biasa kembali Bu Fatima, yang tidak bisa saya bayangkan dan tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Cuman tangan saya saja saya tunjuk, ini ya gitu-gitu yang datang sama saya, ini yang datang sama saya. Wow. Ya gitu. Dan terus karena sukacita yang wow, itu bahagia nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi gitu kan. Itu bahagia itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan saya ikuti ibadah itu terus sampai selesai. Dan dari situ mulai saya cari-cari gitu Bu Fatima. Saya cari terus. Mulai saya berani buka YouTube, buka-buka maling-maling gitu ya. Gitu adik saya, itu kakak dengerin apa sih kayak gitu. Kalau udah pulang gereja, saya sering cari-cari itu kayak khotbah gitu kan. Saya mulai, kakak cari apa? Saya bilang enggak apa-apa. Saya masih sembunyi karena saya takut. Pada saat itu saya takut gitu. Tapi memang enggak mudah ya Ibu Fatima. Perjalanan saya mengikut Tuhan Yesus Kristus itu enggak mudah. Air mata, luka, kecewa, pedih, sampai tantangan luar biasa, sampai saya mau mati bunuh diri Bu Fatima pada saat itu. Ya, ketika saya sudah mengenal, saya diberikan suatu pilihan seperti itu. Tapi ketika itu perjalanannya panjang ya ceritanya, kalau diceritain waktunya nggak cukup itu ya. Itu panjang sampai saya diberikan. Tapi ngomong-ngomong Mbak Nurul setiap kali cerita aku tuh berinding banget, tahu nggak sih? Haleluya, Roh Kudus bekerja, amin. Iya, ya nggak? Bu Deborah begitu nggak? Ya, saya ngerasain jadi merinding kayak ada sesuatu hadiratnya. Bu Deborah udah pernah dengar kesaksiannya? Saya dengar, tetapi saya pernah dengar gitu, sering dengar. Gitu. Oh, sering denger ya, sering denger aja masih merinding. Karena beliau juga kan satu kelas sama saya juga, jadi berasanya merinding aja gitu. Oh, oke, baik. Kalau aku jujur ya, karena memang baru denger, jadinya kayaknya setiap step by stepnya tuh, saya ini banget gitu, luar biasa terberkati. Dan percaya Mbak Nurul ya, setiap kesaksian Mbak Nurul ini nggak sia-sia. Karena memang kita orang dituntut, makanya pergilah ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Dari awal permulaan, dari kisah zamannya para nabi, Tuhan itu sudah memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Kita adalah generasi-generasinya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau boleh tahu nih Mbak Nurul, boleh ya tanya lagi ya? Iya, boleh. Perjalanan setelah mengikut Tuhan itu seperti apa? Maksudnya gini, perbedaan yang Mbak dapat gitu. Misalnya gini, sebelumnya saya seperti apa dan setelahnya seperti apa begitu. Oke. Perbedaannya sangat besar ya gitu kan. Saya orangnya dulu ya suatu sifat egois gitu. Kedagingan saya tuh sangat besar juga seperti itu. Saya orangnya keras kepala Bu Fatima ya. Yeah. Saya orangnya keras kepala seperti itu. Setiap apapun keputusan gitu kan yang nggak sesuai di saya gitu, saya nggak komen, bodoh amat gitu. Tapi ketika saya sudah dijamah Tuhan, ketika saya sudah mengenal Tuhan, itu sangat luar biasa terjadi. Sifat saling mengasihi, memaafkan, itu saya saling besar seperti itu. Ya, saling besar sekali. Kemudian saya tahu gitu, apa sih yang harus saya lakukan gitu, apa yang harus saya cari, apa yang saya harus wujudkan gitu. Saya tahu seperti itu. Jadi ketika saya sudah memutuskan, saya udah mengikut Tuhan Yesus Kristus dan perjuangan itu sangat besar gitu. Dan saya diberikan kepercayaan Tuhan seperti itu. Saya diberikan satu karunia yang luar biasa yang saya dapat bagi-bagikan. Saya bantu saudara-saudara saya dan saya mempunyai sebuah tanggung jawab yang besar seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali. Hidup saya gitu, kedagingan itu dirubah semuanya menjadi roh seperti itu, manusia roh. Mungkin orang dibilang banyak ya ketika saya sudah memutuskan untuk masuk Kristen itu memang namanya cacian, hinaan, celaan, saya dianggap itu saya bodoh amat. Saya tidak perlu kalian tahu siapa saya. Saya tidak perlu kalian korek-korek siapa saya. Yang penting Tuhan ya, Tuhan Yesus yang tahu siapa diri saya, apa tujuan saya. Kalau kamu mau diselamatkan dan kamu mau ikut saya akan bantu. Tetapi kalau mau dengar kata-kata yang tidak itu terserah hak kalian seperti itu. Jadi itu dulu kalau dulu saya mudah banget kalau orang bilang begini-begini, saya aduh gimana rasanya gitu. Tapi kalau sekarang saya kuat banget karena ada Tuhan yang selalu menggenggam tangan saya. Amin. Yes.
Amin, haleluya. Jadi memang benar ya, kalau orang itu kalau sudah di dalam Tuhan, tadinya kita suka kepanasan ya, kalau orang ngatain kita sedikit aja kita langsung pakai duding jari nih kita ya kan. Ya, Nah itu yang karakter manusia lama kita. Tetapi setelah mengikut Yesus, aduh, mau dikatain apa juga mulut ini sudah nggak bisa mau tiba-tiba mau balas yang marah-marah kayak gimana. Karena apa? Kita sudah diajarkan sama Yesus ya, bahwa kita suruh mendoakan mereka, ampunilah mereka Tuhan karena mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, keren nggak? Keren, nggak ada ini dia keyakinannya. Haleluya, luar biasa. Haleluya, luar biasa.